Silakan duduk, saudara kekasih. Tema kita hari ini, relation, not religion. Relasi, bukan religi. Amin. Yesus tidak bawa religi, Yesus tidak bawa agama. Religi dari bahasa Latin, back into bondage. Tidak ada satupun daripada kita mau dijadikan budak dan terikat. Setiap daripada kita mau jadi free man. Amen. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya punya beberapa kenangan indah tentang relasi, bukan religi. Ketika saya pindah ke Bali, maka ada seorang pendeta yang akan ditabiskan. Dan semua gembala di Denpasar menghadiri. Pada waktu di sana zaman dulu kan belum ada air condition ya. Maka kita ada di bagian belakang daripada mimbar, namanya konsistori. Saudaraku semua pakai jubah tebal. Dan mereka semua berkeringat karena nggak ada air condition. Tapi semua pakai begitu. Dan satu-satunya saya pakai safari, saudaraku. Jadi ya kalau yang lain keringatan saya cuma kipas-kipas begini. Tetapi disitulah saya tahu kita membawakan relasi, bukan religi. Lalu saya ada pengalaman indah yang lain. Waktu saya diundang ke KK, kota Kinabalu. Yang mengundang saya adalah gereja Anglikan di Kinabalu. Dan saya akan tinggal di rumah Bishop Yong. Bishop gereja Anglikan waktu itu. Dan saya dalam keadaan flu berat sehingga pada waktu saya ada di KL, Kuala Lumpur, saya tertidur saudaraku. Dan pesawat saya meninggalkan. Akibatnya saya harus menunggu lama. Saya mendarat di kota Kinabalu sampai rumah Bishop Yong jam 2 pagi. He's an elderly man. Ya belum tua lah, 70 lah. Saya masa kelihatan tua ya. Saya senior saudara, tidak tua ya. Karena jangan bilang istrimu tua, bilang dia matang. Amen, haleluya. Dan pada saat itu, he is very gracious. Dia berkata gini, don't go to bed hungry. Lalu dia mengambilkan roti, dihapuskan mentega, lalu dikasih keju. You like cheese? Waktu saya makan itu, air mata saya mengalir, tidak bisa ditahan saudara. Karena saya pernah ada satu masa saya itu nggak cocok dengan papa saya. Dia angku, saya sombong. Komplit saudara. Ternyata ada yang banyak seperti saya. Ya. Dan akibatnya kita jadi pemberontak. Kalau dengan bapaknya berontak apalagi dengan orang lain. Saya jadi pemberontak di mana-mana saudara. Tapi waktu itu kasih bapak dari Bishop Yong dia menyentuh saya. Saya menangis dari setan saya malu saudaraku. Roti keju itu basah dengan air mata saya. Lalu besoknya kita pergi cukup jauh saudara, 4 jam ke atas tempat retreat itu. Dan Land Cruiser daripada Bishop Yong dia yang setir, dia berkata, kamu istirahat aja. Dan saya agak khawatir sebab saya ini kalau ngorok saudaraku sangat karismatik. Istri saya suka malu kalau saya ngorok gitu saudaraku. Saya bilang sayang itu kreatif sayang. Dan mungkin sekian jam sampai di atas gunung itu saudara, kita disambut begitu banyak jemaat dan mereka berkata welcome to the Million Star Hotel. Sebab semua tinggalnya di luar saudara, pakai ya itu ada saja ya, yang untuk camping tapi nggak ada tendanya. Saya sendirian di kamar. Dan besoknya saudara, Bishop Yong pakai jubah. Lalu topinya yang model kayak Sinterklas itu. Dengan tongkat yang begitu. Prosesi. Tetapi saya bilang waduh. Saya belum pernah khotbah di gereja Anglikan yang model begini kan. Tapi dia mengedipkan mata kepada saya. Saudaraku, ternyata kena nyanyian Indonesia.
memang cuma baris begitu. Setelah itu nyanyi soraklah haleluya. Dan semua menari. Pulang dari KK, saya mengambil keputusan. Berapa banyak orang seperti saya yang kehilangan kasih seorang bapak. Saya mengambil keputusan. Suatu gerakan kecil, cuma bikinkan roti, merubah hidup seseorang. Dan saya bilang, aku tidak mau jadi pengkhotbah terkenal, aku cuma mau jadi bapak. Bagi banyak orang. Oke, saudaraku. Lukas pasal 11. Murid-murid datang pada Yesus setelah Yesus selesai berdoa. Yesus doanya paling lain. Dia bukan mengulang-ulang. Kalau saudara ketemu, Yesus memberitahu kalau orang mengulang-ulang doa itu seperti orang munafik. Tetapi murid-murid melihat dia punya hidup yang begitu powerful. Kata-katanya tidak kosong. Ada secret dalam kehidupan Yesus. Rojak diusir, badai diteduhkan, gelombang disentikan, saudara. Sangat berbeda dengan yang lain. Dan dia tidak pernah takut akan manusia. Dia tidak pernah takut akan roh jahat. Ajar kami berdoa. Seperti yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya. Yesus berkata, kalau kamu berdoa katakan Bapa. Amen. Ditambahi di surga, artinya cuma Bapa, saudaraku. Father. Ya. Pater di sini, kalau orang Israel dalam kitab Yesaya, mereka disebut anak-anak Allah. Tapi cuma sebutan dan tidak arti kata saudaraku anak kandung. Saudaraku, mereka mengatakan Avinu. Tetapi Yesus manggilnya Abba. Orang Chinese kalau doa biasa berkata Tianfu, Bapak Sorgawi. Tapi satunya bilangnya gini, Papa, Daddy. Jadi rupanya Yesus tidak mengajarkan religi. Dia mengajarkan relasi. Dan ini bukan doa Tuhan Yesus, ini doa kita. Ini doa yang diajarkan kepada murid-murid. Amen. Dikuduskanlah namamu. Lebih dari segala sesuatu, God is a holy God. Jangan percaya tipuan iblis. Semua orang melakukannya. No, kamu bukan semua orang. Kamu warga negara kerajaan. Di Bali kita lagi dikacau. Turis-turis yang lagi stres dari Ukraina, dari Rusia, saudaraku. Akibatnya ya gubernur kita tidak akan memberikan visa kepada mereka. Banyak yang baik kok, cuma yang ini kan lagi kacau, lagi perang. Bahkan sampai di sana masih bermusuhan. Orang Ukraina tidak boleh dibilang orang Rusia. Lalu kemudian diberikan tugas kita. Ya, let your kingdom come here and now. Let your will be done on earth as it is in heaven. Lalu ditunjukkan bagaimana bergantung pada provisi dari sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala hutang kami. Bahasanya debt. Ya, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kita semua mengalami kalau sudah masalah fulus. Jadi gini, seorang yo. Tapi ada juga yang begini. Kalau sudah soal fulus, mengampuni agak sulit. Ya atau ya? Tidak mengaku lagi. Nah saudaraku, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan janji tidak akan lebih dari kekuatan kita. Tapi ada temptation yang berat. Dan itu dimohonkan. For thine is the kingdom and the power and the glory forever, forever. Amin. Dalam Injil Matius ada, Injil Lukas enggak ada. Tetapi saudara, mereka melihat apa sih rahasia Yesus? Ternyata hubungannya dengan headquarters. Hubungannya dengan the original kingdom.
Saudara, sorga is a place. Heaven is a place. But kingdom of heaven is a kingdom. Dengan segala protokol, dengan segala order, dengan segalanya. Kalau tidak punya hubungan yang baik, kita lihat contoh. Hati-hati, kalau salah cukur, ya sebulan lah. Kalau wanita salah potong, nangis 3 bulan. Kalau salah nikah, seperti Harry, dapat Meghan Markle itu saudaraku. Hubungannya jadi tidak baik dengan bapaknya, dengan kakaknya. It's all about relation. The quality of life adalah relationship. Saya ulangi sekali lagi. Kualitas kehidupan Anda dan saya adalah hubungan. Amen. Pagi hari ini periksa, apa hubungan kita baik dengan Tuhan? Saudara, lalu kemudian diajarkan oleh Yesus. Jadi rupanya saudara coba ditampilkan, yang perlu kita punya itu adalah faith. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. Yang paling bawah itu fear. Fear is an absence of faith. Fear itu bukan negative faith. It's an absence of faith. Ketidakadanya iman. Amin. More than trust. Saudaraku, selama 2,5 tahun ini saya beri nama Corona Academy. It just reveal who we are. Apakah kita ini man of faith ataupun yang dikerjain oleh ketakutan. Iblis adalah penipu. Jadi yang paling perlu itu father. Kita sudah tahu bahwa generasi ini adalah a fatherless generation. Generasi yang tidak berbapak, sebab bapaknya tidak kasih contoh yang baik. Satu hari saudaraku, ada seorang teman saya dokter lulusan Jerman. Dia lari dari Jerman sebab dia baru menganiaya istrinya. Istrinya orang Jerman asli. Dan kemudian dia larikan kedua anaknya ke Indonesia. Dan saya dengar KDRT. Dia teman saya sebangku, saudara. Dan saya heran sebab apa? Kalau ada kebangunan rohani di Surabaya, bapaknya yang pimpin pujian. Bapaknya yang jadi ketua panitia KKR. Loh, anaknya kok model seperti ini? And he's my friend, even my best friend. Sampai saudaranya cerita, ndak heran Arifin. Loh, ndak heran gimana? Loh, bapaknya itu munafik. Muka nabi, pikiran kotor. Jadi dari luar kelihatan hamba Tuhan, pendeta. Tapi kalau dia marah sama istrinya, dari lantai 2, istrinya dijambak, ditarik sampai bawah. Monkey see, monkey do. Children see, children do. Tapi ada harapan buat kita. Kalau kita punya Bapak Sorgawi. Kalau enggak ada Bapak jasmani enggak baik, cari Bapak rohani. Mungkin bapakmu enggak jahat, cuma dysfunction. Tidak berfungsi sebagai bapak. Bapak itu kan seorang pendidik juga. Saudara yang kasih Tuhan, satu hari ada seorang ibu muda datang pada saya. Ya enggak terlalu muda lah, anaknya sudah umur 15 begitu. Pak Arifin, boleh enggak saya ajak anak saya makan di rumah bapak? Oh ya boleh, kenapa? Supaya dia tahu ada jenis laki-laki lain selain bapaknya. Tetapi juga itu coba diperbaiki tadi kata-katanya. I've been born again into your family, bukan my family. I've been born again into your family. Sebab untuk masuk kerajaan sorga tidak bisa dengan amal ibadah. You must be born again. Jadi ciptaan yang baru. Amen. Family itu paling penting. Ketika saya ada di Jakarta, Pak Roni juga, kita tahu bahwa di sini sangat penting. Kamu itu keluarganya siapa? Zaman dulu kalau orang berkenalan, mereka tanya, who is your Lord? Siapa Tuhanmu? Lalu kedua mereka tanya, who is your father? Itu pertanyaan yang penting. Karena itu saudaraku, David disebut David
Ben Isai, Jesse atau Isai. Saudaraku, semua punya nama. Dan Yesus menyebutkan bahwa Allah adalah Bapaknya. Kemudian setelah family, yang menentukan adalah friend. Burung terbang dengan sama bulunya. Ketika adik saya didekati, yaitu seorang pemuda, papa saya bilang gini, tunjukkan saya teman-temannya pacarmu itu. And I will tell you siapa dia dan masa depannya. Saya akan ceritakan pada kamu siapa dia dan apa masa depanmu. Dengan siapa kamu bergaul, kamu jadi seperti itu. Siapa yang kamu sembah, kamu jadi seperti itu. Satu hari saudaraku, saya bertemu dengan seseorang yang menyembah dewa monyet. Dan dia betul-betul percaya dia keturunan monyet. Saya tatap wajahnya, memang mirip sekali saudara. Saudara, siapa yang kita sembah, kita jadi seperti itu. Tetapi jangan lupa, masih ada satu lagi, foe. Foe ini apa? Musuh. Hidup ini ada musuhnya. Kalau orang tidak tahu bahwa di belakang itu semua ada spiritual, kamu akan bingung. Satu hari saya ngalami, waktu itu belum kenal Pak Anton. Kepala saya ini seperti ditusuk jarum yang panjangnya, besi yang panjang 1 meter dan diginikan saudara. Sakitnya nggak tertahankan. Bodohnya saya minum Ponstan malam itu 6 biji. Hampir-hampir pendarahan lambung. Saya benturkan kepala saya ke tembok untuk mengalahkan rasa sakit itu. Saya dibawa ke Surabaya dan bola golf saya tekankan di sini. Kalau dilepaskan sakitnya nggak tahan. Oh, diperiksa. Kakak misan saya, Ali Syaraf terkenal di Surabaya. Diperiksa nggak ada apa-apa. Arifin nggak ada apa-apa semua. Ya, yang satunya ahli bedah, nggak perlu sampai dibedah, katanya diperiksa. Mungkin tumor di belakang mata. Nothing. Apa jawabannya? Kuasa kegelapan. Kita hadapi dengan doa dan puasa. Dan saya bersyukur punya istri yang penuh Roh Kudus. Yeah. Satu malam saya sedang tertidur dan kemudian dia datang tumpang tangan atas saya. Dan saat itu juga saya sembuh total. Segala sesuatu kita tahu, kamu punya musuh. Berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Be sober, ya, and be watchful. Sebab musuh-musuh iblis berjalan keliling seperti Mickey Mouse. Seperti apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum akan melulur menelan hidup-hidup. Kamu punya musuh. Singa cuma mengaum untuk menunjukkan siapa dia. I'm the king of this jungle. Tapi ketika mendekati, tidak ada suaranya. Dia melakukan banyak penipuan. Pendeta aja berzina, nggak apa-apa, asal suka sama suka. Jangan percaya itu. Buktinya Tuhan tidak mengajar saya, biasa aja. If it feels good, it must be good. Benar? Enak kok sabu. Jangan percaya saudara. Lalu kemudian diajarkan bagaimana cara berdoa. Ada seseorang datang kepada sahabatnya di tengah malam. Dia mengetuk pintu rumahnya. Sahabatku, ada seorang my friend datang tengah malam dan aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada dia. Bisakah aku pinjam 3 roti? Pinjam loh. Masakan yang di dalam rumah berkata, wes ngerepoti ae. Enggak saudaraku. Aku sudah di tempat tidur bersama
anak-anakku. Kalau anak-anak tidak perlu ngetuk pintu. Anak-anak tidak usah minta. Bapak menyediakan semuanya. Amen. Tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, maka saudaraku diberikannya juga. Jadi harus datang dengan berani. Karena kenal, karena hubungan. Saya percaya ada hamba Tuhan berkata begini. I must admit, saya mesti ngaku. I deserve my enemy. Saya pantas dapat musuh. Sombong, angkuh, maunya sendiri. But I don't think I deserve my friends. Yang paling berharga dalam hidup ini, selain Bapak, selain keluarga, adalah sahabat. Amen. Karena sikapnya yang tidak malu itu, bahasa Yunaninya anadeia. Anadeia itu sulit. Saya terjemahkan bahasa Ibrani saja. Ndablek. Nah saudaraku. Karena tidak malu. Karena berani. Kalau bahasa Hebrew dan Yiddish. Chutzpah. Chutzpah itu artinya dengan berani. Ya. Dengan tidak malu. Karena itu saudaraku soal relasi. Amin. Haleluya. E minor. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Sang Maha Kuasa. Ku menyembah. Haleluya, pakai berdiri kisah sembah dia. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Yesus. Silakan duduk, saudara kekasih. Karena itu, minta dan terus meminta, pasti diberikan kepadamu. Jaminan. Ketuklah pintu dan terus ketuk pintu, pasti akan diberikan kepadamu. Bapak mana yang anaknya minta roti dikasih batu, minta telur dikasih kalajengking, minta ikan dikasih ular? Kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, terlebih lagi Bapakmu yang di surga, Dia akan memberikan. Ini satu paket semuanya, Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tinggal minta. Bukan seperti hamba kepada Tuhan yang bengis, tapi seperti anak di dalam kamar itu loh. Father, I need your Holy Spirit. Haleluya. Saya bersyukur saya punya Bapak yang seorang yang sangat generous, terutama pada kita. Jadi saya tidak pernah ada kesulitan. Ya, kan banyak sekarang itu ada satu acara 10 hari menantikan Roh Kudus ya setelah kenaikan. Itu kursi pada hancur semua. Itu demo saudaraku, itu bukan doa. Doa cuma minta. Dan saudaraku, coba satu ayat lagi, ayat ke-14. Yesus mengusir roh jahat. Pada suatu kali Yesus, bahasa Inggris, he was casting out a devil. It was dumb. Dumb di sini huruf besar, bisu tuli. Jadi itu pribadi.
Mengusir setan adalah tugas setiap orang percaya. Bukan orang-orang tertentu. Ada 2 film bagus di Amerika, tapi saya belum melihat. Ini yang dari Florida akan nonton dulu. Pertama, Jesus Revolution. Jesus Revolution ini saudaraku adalah, ya karena semua bicara soal revival, itu revival di mana di kalangan orang hippies. Tokohnya Lonnie Frisbee, Greg Laurie. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada satu lagi. Get out in Jesus name. Itu adalah dokumenter daripada pengusiran setan. Dan itu untuk mendorong semua orang percaya. Untuk menghadapi musuh dengan berani. Itu rahasianya. I came in the name of my Father, kata Yesus. Dan kamu menolak aku. Akan tiba orang datang dengan namanya sendiri, kamu terima dia. Dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kamu berkata, blessed be the name of the Lord. Blessed is he who came in the name of the Lord. Saudara, dunia ini anti-Kristen, anti-Yesus. Anti-Christ. Tapi mari, berbahagialah saudara yang sudah jadi anaknya Tuhan. Yang saudara diadopsi dalam keluarganya. Oke, banyak di sini kenal adik saya ya. Saya ditanya seorang hamba Tuhan yang baru saya kenal. How many brothers and sisters do you have? Berapa? Mesti saya jawab berapa? Adik saya perempuan 2, saya bilang 2 billion. How many brothers and sisters do you have? Saya jawab 2 billion, 2 miliar. Sebab semua orang yang percaya Tuhan Yesus adalah saudara kita. Kita termasuk keluarga paling kaya di dunia. Keluarga paling berpengaruh. Keluarga transformer dunia ini. And restrainer yang mencegah. Supaya antikris tidak segera muncul. Beri kesempatan orang bertobat. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita periksa hidup kita. Bagaimana mewujudkan kerajaan Allah di bumi? Jawabannya ada di sini. Dalam Lukas pasal 11. If I cast out demons with the finger of God, the kingdom of God has come upon you. Apabila aku mengusir roh jahat dengan jari Allah. Situ kan kuasa Tuhan. The finger of God. Ketika Musa dan Harun menyampaikan kutuk kepada tulah Mesir. Ya kepada Mesir waktu itu. Ahli-ahli nuju berkata, this is the finger of God. Ya, kita baca. But if I with the finger of God cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you. Lalu diajarkan. Kalau ada orang kuat. Jangan percaya kalau dibilang iblis itu singa tidak punya gigi. Berapa banyak keluarga hancur. Berapa banyak pendeta selingkuh. Berapa banyak LGBT, berapa banyak yang ngaco. Ya, kapan itu saudaraku saya akan penerjemahnya Morris Cerullo ya. Dan dia berkata, Devil, I cast you out from this city. Saya agak tidak mau menerjemahkan. Karena iblis ada di mana-mana. Termasuk waktu saya bicara ini, berbicara di telinga kalian. Ojo percaya, ojo percaya, ojo percaya. Kalau kita ada orang menjaga rumahnya, tubuh manusia itu rumah saudara. Dan kita merampok, yaitu armor ataupun senjatanya. Mengusir dia, maka dia akan pergi keluar. Mencari rumah yang lain. Dan dia berkata aku kembali ke rumahku yaitu. We need a stronger man. Iblis disebut strong man. Tapi bersama kuasa Roh Kudus, saudara dan saya adalah stronger man. In the name of Jesus, of course. Film-film Hollywood mesti nunjukkan pendeta kalah. Pendeta mati. Pendeta dipelintir kepalanya ke belakang. Ojo percaya. Mari saudaraku buktikan bahwa saudara saya adalah warga negara kerajaan Allah. Kita enggak takut dengan roh jahat yang takut kepada kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. We belong.
to a wonderful family. Apabila dia kembali, didapatinya kosong, bersih. Kemarin saya ditanya orang, Pak, Bapak tidak marah dibilang kafir. Loh itu pujian, saya bilang. Kaya firman. Loh betul, siapa sini kaya firman? Amin, tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo bagi berdiri, pemusik kembali. Buat pernyataan, I am the child of God. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. Come on. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Yes, your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, I am a child. You split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears are thrown in perfect love. You rescued me so I can stand and say, I am a child of God. One more time. You split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears are thrown in perfect love. You rescued me and I will stand and say, I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Erabase que da la mano, Hiabarama Sandelega, Hiabade Goromolo, Sikiarabase, Siarabaco Doromo, Sikiababa, Siarababa. Contoh doa yang berani Abraham. Tuhan, sekiranya ada 50 orang benar di kota itu, masakan kau membinasakan orang benar bersama orang fasik? Dia tawar.
Dia tawar sampai tinggal 10. Lalu Tuhan meninggalkan dia. Contoh lain Musa. Tuhan berkata, malaikatku akan memimpin engkau. Tuhan, kalau bukan engkau sendiri, sorry itu Pak, sorry ya, jangan marah ya. Jangan biarkan kami pergi. Biarlah engkau yang memimpin kami. Haleluya. Kita minta keberanian itu because of the blood of Jesus. Not because we are good. Because of His goodness. Our Father is all good. Sekarang boleh ajukan permintaan. Ayo semua punya kebutuhan kan? Ayo datang pada Bapa. Panggil dia Bapa. Aku datang padamu. Because of Jesus. Because of His blood. Cleanse me. Sikara bahana sekirama. Ayo ajukan. Ajukan petisi. Petisi permohonan pada Raja. Kiara basaka. Bapak anakku. Lesbi Bapak tolong. Bukankah kau ciptakan dia sempurna? Serukan permohonanmu. Segala Bapak. Segala ketakutan akan manusia, blackmail, ancaman apapun. Tuhan adalah pembebas. He's our deliverer. Segaya ramata karamo ya tere. Orea basagera rama 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 kush. Sikira basodene. Kamu adalah sahabatku. Kalau engkau melakukan segala perintahku. Dari anak meningkat jadi sahabat. Dari sahabat jadi tunangan. Aku mempertunangkan kamu kepada seorang, yaitu kepada Kristus. Sebagai perawan suci, kata Tuhan. Jangan percaya tipu daya iblis. Satu kali aja gak apa-apa. Hanya daripadaku iblis. Sebab hanya kepada Tuhan aku menyembah. Bapak terima kasih. Pengertian yang sederhana. Tetapi membuat kami berani karena Engkau yang baik. Bukan karena kami layak. Engkau dengar doa-doa tadi. Permohonan dari seorang anak kepada bapaknya. In the mighty name of Jesus. Yang percaya doamu didengar Tuhan, tepuk tangan bagi dia. Katakan glory. Silakan duduk.